Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas Desain Pengalaman Pengguna. Di minggu pertama ini kita akan masuk ke topik pertama yaitu perkenalan tentang user experience atau desain pengalaman pengguna. Oke, saya share screen dulu. Oke, di topik yang pertama kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu definisi desain pengalaman pengguna, kenapa sih kita harus memikirkan desain pengalaman pengguna, dan salah satu metode yang akan kita pakai di mata kuliah desain pengalaman pengguna. Nah, desain pengalaman pengguna sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Donald Norman. Nah, Donald Norman ini adalah seorang psikolog yang bekerja di Apple pada tahun 1993. Nah, walaupun dia seorang psikolog ya, tapi dia bekerja di sebuah perusahaan teknologi ya, tentu saja di Apple gitu. Kita sudah tahu Apple adalah sebuah perusahaan teknologi yang terbesar. Dan pada saat itu si Donald Norman ini menyebut pekerjaan yang dilakukannya dengan user experience architect. Nah, mungkin pada saat itulah pertama kali didengar istilah user experience design. Nah, si Donald Norman ini juga menuliskan beberapa buku antara lain Design of Everyday Things ya, di mana dia itu menceritakan tentang desain objek yang sebenarnya kita berinteraksi sehari-hari ya. Dia ulas secara bagaimana sih manusia berinteraksi dengan benda-benda di sekitar kita. Nah, ini menarik banget sebenarnya bukunya. Kalau teman-teman uh, mau menekuni bidang user experience, saya sarankan untuk membaca buku ini. Nah, sebenarnya seperti apa sih user experience yang dimaksud oleh Donald Norman? Nah, kita lihat definisinya terlebih dahulu. User experience encompasses all aspects of the user's interaction with the company, its services, and products. Ya, di sini coba kita lihat keywordnya. Yang pertama dia adalah encompasses all aspect ya. Sorry. Jadi user experience itu mencakup semua aspek ketika seseorang berinteraksi dengan sebuah perusahaan, ya, produk dari perusahaan tersebut dan service yang ditawarkan sebuah perusahaan. Oke. Jadi user experience itu tidak hanya tentang bagaimana kita berinteraksi dengan aplikasi, website gitu ya, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan perusahaan, produknya dan layanan yang ditawarkannya. Nah, ini definisinya dalam bahasa Indonesia. Nah, seringkali kita mendengar istilah user experience itu ditempelkan dengan user interface ya. Jadi seringkali kita dengar UI UX gitu kan. Nah, tetapi teman-teman harus tahu nih perbedaan user experience dengan user interface. Nah, kalau user experience sendiri kita sudah lihat definisinya. Nah, sekarang user interface itu apa sih? Oke, nah ini dia yang disebut dengan user interface. Oke, di sini ada beberapa contoh ya, teman-teman bisa lihat ada mesin tiket, kemudian ada sebuah smartphone lagi, dan ada mesin cuci. Oke, ternyata keempat benda ini, atau tiga mungkin ya, karena ini dan ini sama gitu, sama-sama memiliki user experience. User interface. Ya. Nah, yang pertama, di mesin tiket itu kita berinteraksi dengan layar touchscreen dan kita berinteraksi dengan keypad. Nah, layar touchscreen dan keypad ini adalah user interface karena kita sedang berkomunikasi dengan sistem komputer di belakangnya melalui user interface. Oke, nah itu yang disebut dengan user interface. Kemudian kita lihat sebuah smartphone.
Nah, ternyata kita berinteraksi dengan sistem itu tidak hanya di dalam bentuk sesuatu yang visual, sesuatu yang kita klik atau kita pencet gitu ya, kita juga bisa berinteraksi melalui suara. Ya, kalau teman-teman sering menggunakan Siri gitu ya, untuk misalkan apa namanya, atau Google gitu ya, "Hey Google, please play K-pop songs." Nah, itu kalian sedang berinteraksi dengan smartphone melalui user interface berbasis suara, gitu. Kemudian contoh yang ketiga, tentu saja yang sering kali kita lihat user interface dalam bentuk aplikasi ya. Kita punya apa namanya desain aplikasinya gitu ya. Nah, dan itu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan sistem di belakangnya. Nah, ternyata kemudian di mesin cuci itu juga ada user interface-nya, ya. Karena kita pengen si mesin cuci itu melakukan apa yang kita tujukan ya, apa yang menjadi goal-nya kita. Nah, gimana caranya kita menggunakan user interface-nya, yaitu sebuah apa itu namanya puteran gitu ya, kemudian ada tombol-tombol yang bisa kita klik dan itu disebut dengan user interface juga. Nah, jadi bagaimana kita simpulkan definisi dari user interface? User interface adalah computer mediated means to facilitate communication between human beings and an artifact, ya. Jadi user interface itu membantu manusia berinteraksi dengan artefak, ya. Jadi kita berkomunikasi dengan sistem, berkomunikasi dengan mesin itu melalui sebuah user interface. Nah, ini sudah jelas ya perbedaan antara user experience dengan user interface. User interface itu baru apa yang kita gunakan untuk interaksi, sementara user experience itu semua aspek. Ya, artinya apa? Nih, sebagai contoh kita bisa ambil contoh botol saus tomat. Oke. Nah, user interface dari sebuah botol saus tomat itu adalah bentuk dari botol tersebut. Lubangnya di mana, kemudian dia bahannya terbuat dari apa, gitu ya, dia bisa diberdirikan atau tidak gitu ya. Sementara user experience-nya itu adalah bagaimana kita menggunakan si botol saus tersebut. Nah, sebenarnya ini contoh dari gambar ini belum cukup ya, karena kan kita berinteraksi tidak hanya pada saat menggunakan botol tersebut, tetapi sebelumnya juga ya, kayak kita memilih saus-saus di supermarket itu termasuk user experience. Kita merasakan rasa sausnya itu juga termasuk user experience. Nah, otomatis user experience itu bidangnya adalah lebih luas daripada user interface. Jadi user interface itu adalah bagian dari user experience. Ketika kita memperbaiki user interface, kita juga bisa memperbaiki user experience gitu ya. Cuman kalau kita ngomong user experience, itu kita sedang melihat sesuatu dengan kacamata yang lebih besar. Ya. Kalau kita gambarkan ke diagram, ya, user experience dan user interface itu bukan hal yang sama sekali berbeda ya, atau beririsan. Sebenarnya tidak hanya beririsan karena user interface itu adalah bagian dari user experience. Nah, ini baru contoh dari user experience. Ketika misalkan kita sedang melakukan klaim asuransi, ya, mungkin teman-teman pernah memiliki pengalaman klaim asuransi dengan asuransi swasta. Kayaknya kalau BPJS belum ya. Jadi misalkan kita mendaftarkan diri nih, apa namanya, ke sebuah asuransi. Nah, asuransi itu kan macam-macam ya jenisnya ya. Ada yang mengcover semua jenis penyakit, ada yang hanya beberapa hal
beberapa penyakit saja yang di-cover. Nah, itu akan nanti mempengaruhi harga gitu ya, dan mungkin service-service yang diberikan oleh pihak asuransi. Nah, katakanlah kita sedang sakit nih ya, kemudian kita pengen melakukan klaim asuransi karena kita habis nginep di rumah sakit selama 1 minggu gitu ya. Rada-rada apes nih gitu. Oke, nah gimana sih user experience kita pada saat itu? Kita lihat ya, example of user experience in submitting insurance claim ya. Ternyata interaksinya itu tidak hanya di satu titik saja, tetapi kita juga mulai interaksi dari membaca buku asuransinya ya. Kita ngelihat kembali sebenarnya apa aja sih yang kita di cover oleh asuransi tersebut. Kemudian consulting with insurance companies ya. Mungkin kita sudah membaca tetapi masih ada hal-hal yang kurang jelas dari buku tersebut. Nah, kita mungkin menelpon agen asuransi, saya mau melakukan klaim asuransi, bagaimana caranya, atau misalkan berapa yang bisa saya klaim. Nah, itu kalian mungkin mau memastikan kembali gitu ya. Baru kalian mengirim dokumennya yang dibutuhkan. Nah, ketika mengirim dokumennya, ini mungkin kita berinteraksi dengan website ya, website perusahaan asuransi tersebut. Nah, setelah kita masukkan dokumennya, kemudian kita mendapatkan notifikasi. Barangkali kita install aplikasinya di handphone kita sehingga kita mendapatkan notifikasi, klaim asuransi Anda sudah diterima. Atau misalkan, oh masih kurang beberapa dokumen gitu ya. Baru akhirnya kita bisa menerima uang klaim dari asuransi tersebut. Nah, bisa dilihat di sini bahwa user experience ketika melakukan klaim asuransi itu tidak hanya terjadi di satu titik pada saat berinteraksi di websitenya saja gitu ya, tapi dimulai dari membaca buku, berinteraksi dengan agen, kemudian berinteraksi dengan website, mendapatkan notifikasi sampai uangnya bisa diklaim kembali. Nah, ini yang disebut dengan user experience, teman-teman ya. Kita harus melihat step by stepnya seseorang yang dia alami selama berinteraksi dengan perusahaan, produk, atau layanan seperti itu. Oke, nah yang perlu diperhatikan, user experience ini nanti akan berbeda dengan yang namanya bisnis proses gitu ya. Kalau user experience itu selalu pada point of view-nya user gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi, pasti ada lebih dari satu poin interaksi gitu ya. Kemudian desainer ya, kita sebagai desainer user experience itu selalu harus berempati dengan usernya nanti. Nah, berempati itu akan berbeda dengan mengabulkan segala yang diinginkan oleh user gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari di mata kuliah ini gitu ya, bagaimana sih caranya kita itu harus berempati dengan user kita gitu. Nah, sebenarnya ini dijawab di sini ya di poin selanjutnya. Bagaimana sih cara mendesain user experience ya? Kita menggunakan design method yang bersifat human centered ya. Salah satunya adalah design thinking.